Bakr bin Abdullah Al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu. Bakr ibnu Abdullah ibni Amr Abu Abdullah Al-Muzani Al-Basri, Al-Imam Al-Qudwatu Al-Wa'idhu Al-Hujjah, Ahadul A'lam. Qala Muhammad bin Sa'ad Al-Katib, kana Bakr Al-Muzani thiqatan thabtan kathir al-hadith hujjatan faqihan. Waqafa yawman bi'arafah faqal Allahumma la taruddahum al-yawm min ajli. Wa qala Bakrun ma ashrafahu min maqam wa arja' li ajlihi lawla anni fihim. Bakr bin Abdullah Al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu, termasuk daripada tabi'in, perawi hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, murid daripada sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkenal dengan keteguhannya dalam menghafal hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqih, memahami apa yang dia hafal, hujjah, bisa dijadikan argumen semua riwayat yang diriwayatkan oleh Bakr bin Abdullah Al-Muzani. Diriwayatkan oleh muridnya yang bernama Saleh Al-Murri. Suatu hari Bakr bin Abdullah ketika beliau lagi haji di padang Arafah, beliau berdoa kepada Allah, munajat, Allahumma la taruddahum al-yawm min ajli. Ya Allah, jangan tolak mereka semua yang haji ini gara-gara aku. Jangan tolak yang haji tahun ini gara-gara aku. Suudzon kepada diri sendiri, itu dianjurkan. Berburuk sangka kepada diri kita sendiri, buruk sangka kepada nafsu kita sangat dianjurkan. Bahkan ulama mengatakan makin kita buruk sangka kepada diri kita, makin dekat, makin tinggi kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang seperti ini banyak hafal hadis Nabi, perawi hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hujjah itu bisa dijadikan argumen, bisa dijadikan sandaran dalam periwayatan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika haji di padang Arafah, doa, ya Allah, jangan tolak mereka gara-gara aku. Gara-gara aku jangan tolak mereka. Kemudian beliau juga mengatakan, ma asyrafahu min maqam wa arja. Alangkah mulianya tempat ini, padang Arafah. Padang Arafah itu Nabi besar Muhammad SAW pernah bersabda bahwasanya iblis tidak pernah terlihat sangat putus asa melebihi ketika umat Islam lagi wukuf di padang Arafah. Iblis tidak pernah ngerasakan putus asa kecuali kapan? Melebihi ketika umat Islam lagi wukuf di padang Arafah. Berapa banyak umat Islam yang haji? Berapa banyak yang berbuat dosa sudah? Juhud, upaya iblis untuk menyesatkan umat Nabi Muhammad tahunan, apalagi sekarang nunggu haji makin lama, tahunan artinya. Pas haji habis, ludes dosanya, diampuni sama Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam hadis lain beliau meriwayatkan, yang mengira ada dosanya yang tidak diampuni oleh Allah ketika wukuf di Arafah, minal kabair, itu termasuk dosa besar. Jadi kalau kita wukuf di Arafah, kita yakin atau kita berprasangka ada dosa aku ini besar niat, tidak bisa diampuni walaupun udah wukuf di padang Arafah. Nah, prasangka itu minal kabair, termasuk dosa besar. Karena semua dosa di padang Arafah diampuni, dihapus semua oleh Allah. La taruddahum al-yawm min ajli. Al-Imam Fudail bin Iyad diriwayatkan, beliau itu haji puluhan kali. Fudail bin Iyad berkata,
Salah satu munajat beliau ketika lagi haji, ya Allah, kalau misalkan ada yang lagi wukuf di padang Arafah ini, satu dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dosanya tidak kau ampuni, yang hajinya tidak kau terima, tidak kau makbulkan, mabrurkan, maka aku hadiahkan hajiku sekali ini untuk dia ya Allah. Kata Fudail bin Iyad, karena beliau tahunan berapa puluh kali haji, 20 atau 30 kali. Salah satu munajat ketika di haji beliau terakhir haji beliau, kalau ada dari umat Nabi Muhammad yang sekarang lagi wukuf di padang Arafah, hajinya tidak kau terima ya Allah, maka aku hibahkan pahala hajiku tahun ini untuknya. Sami'a hatif, langsung dengar jawaban dari Allah, dengar suara tanpa ada yang berbicara, itu hatif. Hatif itu suara tapi kata yang ngomong, kata orangnya tapi ada suaranya. Atatakarram alayya ya Fudail, kau pengen sok-sokan dermawan apa sama aku wahai Fudail? Pengen sok-sokan dermawan. Artinya apa? Tak perlu. Apa yang kau ucapkan tak perlu. Kenapa? Semua yang di Arafah, setiap orang yang wukuf di Arafah pasti diterima hajinya sama Allah, diijabah, diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman Al-Imam Bakar Al-Muzani saking beliau menuduh dirinya, su'dzan kepada dirinya, sampai-sampai doanya seperti itu, ya Allah, jangan gara-gara aku kau tolak haji mereka. Jangan gara-gara aku kau tolak haji mereka. Sudzan kepada diri sendiri. Tapi ke orang lain husnudzan. Maka ada nasihat beliau sangat luar biasa. Ngajari kita untuk selalu berbaik sangka, husnudzan. Kata beliau, "Idza ra'aita man huwa akbaru minka faqul hadza sabaqani bil iman wal amal shalih fa huwa khairu minni." Kata Imam Bakar bin Abdullah Al-Muzani, kalau kamu melihat orang yang lebih tua darimu, maka katakan, oh ini orang lebih dulu beriman kepada Allah, karena lebih tua. Lebih dulu dia iman kepada Allah, lebih banyak dia beramal, sholatnya lebih banyak daripada sholatku, karena umurnya lebih tua. Maka orang ini lebih mulia dariku. Kalau kita melihat orang yang lebih tua. Dia lebih dulu beriman, dia lebih dulu beramal, dia lebih dulu tahu agama, maka orang ini lebih mulia dariku. Wa idza ra'aita man huwa asgharu minka faqul sabaqtuhu ila dzunub wal ma'asi fa huwa khairu minni. Kalau kamu melihat orang yang lebih muda darimu, maka katakan, oh dia ini maksiatnya belum banyak. Maksiatnya belum banyak, masih bodoh, masih kecil istilahnya. Kelalaiannya belum banyak, teledornya belum banyak. Aku lebih tua, lebih banyak maksiat sudah. Lebih banyak melanggar sudah. Lebih banyak lalai daripada dia, karena aku lebih tua. Maka dia lebih mulia dariku. Nah, jadi beliau ngajari, kita ngelihat orang yang lebih tua atau ngelihat orang yang lebih muda, tetap diajari sama beliau untuk berbaik sangka. Wa idza ra'aita ikhwanaka yukrimunaka wa yu'azzimunak faqul hadza fadlun akhadhu bih. Kalau kamu mendapati saudaramu, temanmu menghormatimu, menjunjungmu, mengagungkanmu, maka katakan pada dirimu, ini adalah husnudzan, baik sangka dari mereka. Bukan aku punya yang berlebihan atau aku punya sesuatu sehingga mereka menghormatiku, tidak. Baik sangka dari mereka sehingga mereka menghormati aku, padahal aku tidak punya apa-apa. Wa idza ra'aita minhum taqsiran faqul hadza dzambun ahdathtu. Kalau kamu melihat dari orang di sekitarmu tidak ada yang menghormatimu, kurang perhatian kepadamu, katakan ini gara-gara dosa yang aku lakukan. Jadi ujung-ujungnya kita galau yang salah. Itu mereka tuh ngajari bukan orang lain yang salah, tapi kita kalau yang salah. Kita ngelihat orang yang lebih tua lebih mulia dari aku. Kenapa? Lebih banyak, lebih lama sholatnya, lebih banyak sholatnya, lebih duluan ibadahnya. Kita ngelihat orang yang lebih muda dari kita, dia lebih mulia dari aku. Kenapa? Karena maksiatnya lebih sedikit, aku lebih tua, lebih banyak maksiat.
Kita melihat orang menghormati kita, oh ini bukan karena anak hebat atau anak apa, bukan. Karena dia baik sangka sehingga dia menghormatiku. Kita lihat orang tak menghormati kita, ini gara-gara dosa yang aku lakukan. Jadi muter-muter tetap diri kita yang salah. Nah, itulah cara ulama mendidik hawa nafsu. Kalau ke orang lain, husnudzon terus, baik sangka terus. Yang tua kita baik sangka, yang muda kita baik sangka kepadanya, yang menghormati kita, kita baik sangka, yang tidak menghormati kita, kita juga berbaik sangka kepadanya. Kalau kepada orang lain, dimanapun, kapanpun, selalu dianjurkan untuk berbaik sangka. Husnudzon bil muslimin minal ibadah. Dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam As-Suyuti, Nabi besar Muhammad SAW bersabda, baik sangka kepada orang Islam, orang Muslim, itu termasuk daripada ibadah. Baik sangka itu ibadah. Salah atau benar, hati urusan. Nah, benar apa tidak, pokoknya kita baik sangka itu ibadah. Artinya dapat pahala. Wa in akhta'a, kata Nabi, muhsinul dzan musib, wa in akhta'a, wa in akhta'a, wa in akhta'a. Kata Nabi, orang yang berbaik sangka muhsinul dzan musib, dapat pahala. Kata Nabi, walaupun dia salah, walaupun dia salah, walaupun dia salah, hampir 3 kali. Dari sangkanya itu salah. Dia nyakok ini nak ke masjid, orang ini. Udah dekat-dekat subuh, dah taunya bukan nak ke masjid, nak ke tempat maksiat misalkan. Tapi baik sangka, ini orang pengen ke masjid. Salah kan? Tapi dapat pahala. Walaupun salah, kata Nabi. Walaupun salah, walaupun salah. Wa musi'udz dzan mukhti'un wa in asab wa in asab wa in asab. Orang yang berburuk sangka itu salah, kata Nabi, dapat dosa. Walaupun dia benar, walaupun dia benar, walaupun dia benar. Nah, jadi berburuk sangka tidak bakal rugi, berbaik sangka tidak bakal rugi, berburuk sangka pasti rugi. Makanya ulama selalu mengajarkan kita untuk berbaik sangka kepada siapapun. Kepada siapapun tetap harus berbaik sangka. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hajiri dalam kitab beliau Nafahatun Nasim. Beliau mengatakan, tidak beliau sebutkan di kota mana atau di negeri mana, di desa mana. Al-Muhim beliau ceritakan, ada satu desa. Satu desa ini mengagungkan satu kuburan. Kuburan ini dirapikan, dibaguskan, mereka ziarah tiap minggu, mereka tawassul kepada Allah. Yakin mereka ini kuburan orang baik, kuburan wali, kuburan habaib lah, kuburan orang hebat. Mereka tawassul kepada Allah melalui orang baik ini. Tahunan. Kemudian suatu hari datang rajulun min ahli nur, datang wali ke desa itu. Diajaklah sama warga desa, fadhil Ustaz, ziarah. Pas ziarah, karena ini wali yang ziarah, ahli nur, ahli kasyaf, bisa ngelihat siapa yang di kuburan. Dia kumpulkan warga desa. Yang kamu ziarah Islamu ini, itu bukan wali. Bahkan bukan kuburan manusia, maaf, kuburan keledai. Jadi yang selama ini diziarahi kuburan keledai. Tapi doa mereka selama ini diijabah semua sama Allah. Tiap mereka ada hajat, mereka tawassul ke makam tersebut, diijabah sama Allah. Tiap mereka ada hajat, diijabah. Mereka merasakan betul manfaat dari makom ini. Padahal ternyata setelah bertahun-tahun, kata wali ini bukan wali yang dijaga ini, manusia lagi bukan, ini hewan keledai. Dibuka, tidak tahu memang apa istilahnya hati kerangka manusianya sudah hewan. Tapi karena husnudzon, mereka berbaik sangka, tidak dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajat mereka bingung. Tapi Ustaz, hajat kami selama ini dikabulkan sama Allah tiap tawassul ke makom ini. Itulah manfaat dari berbaik sangka, walaupun salah, tidak tahunya salah. Tapi baik sangka diijabah sama Allah, tidak dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak rugi baik sangka walaupun salah. Al-Imam Ja'far As-Shadiq, beliau mengatakan, kalau kamu melihat temanmu berbuat salah, carilah untuk dirinya 70 alasan.
Al-Imam Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainul Abidin ibn Husain ibn Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, itu mengatakan, kalau kalian melihat apa yang dilakukan oleh temanmu aneh atau tidak kalian, maksudnya tidak masuk akal, tidak kalian terima, carikan uzur, carikan alasan sampai 70 alasan. Kalau memang terkumpul 70 alasan itu, dah kata yang masuk ke dia bukan sampai 70 bukan, maka salahkan dirimu, jangan salahkan dirinya. Salahkan dirimu. Oh, berarti aku yang kurang baik sehingga tidak bisa mengetahui alasan apa yang sehingga kawanku atau orang ini melakukan hal tersebut. Tetap ujung-ujungnya nyalakan diri kita. Karena itu memang cara untuk diri kita ini jadi nafsul mutmainnah. Pengen jadi diri, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Nafsul mutmainnah, hawa nafsu yang sudah tenang, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Tidak semua orang dengan zikrullah itma'annat qulubuhum. Nah, siapa yang nafsul mutmainnah? Itu caranya. Selalu berburuk sangka dengan dirinya. Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki mengatakan, kapan orang mengatakan aku sudah menang dari hawa nafsuku, maka saat itulah dia telah membuktikan udah kalah dari hawa nafsunya. Kapan dia ngomong menang dari hawa nafsunya, walaupun alimnya, walaupun karangannya banyak, muridnya ribuan, berarti pada saat itulah menunjukkan dia barusan kalah dari hawa nafsunya. Kenapa? Karena dia ngomong aku menang dari hawa nafsuku, itulah yang dihendaki oleh hawa nafsu. Jadi ulama ngajari kita untuk selalu berbaik sangka ke orang lain, buruk sangka ke diri kita. Diceritakan dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, ada kelompok perampok keliling dari satu desa ke desa, masuk waktu malam, lusus waktu malam masuk, mereka tidak ada tempat istirahat, kata tempat istirahat. Akhirnya mereka nyamar jadi ustaz. Kita pakaian darwish, pakaian orang soleh, pakai gamis, pakai syal, pakai imamah, biar dapat tempat penginapan yang gratis. Lihat aja itu. Masuk satu desa, mereka pakaiannya nyamar, rumah yang istilahnya, ini caknya, banyak duitnya, diketok, datang. Dibuka sama bapak tua. Oh, antum mujahid fisabilillah. Ngakunya apa? Ngakunya mujahid fisabilillah. Kami ini orang yang berjihad di jalan Allah. Kami ini sufia. Kami ini orang yang sedang menuju jalan ke Allah. Pokoknya ngakunya orang baik. Disambut sama ini sahibul bait. Sambut. Nginep selama 3 hari 3 malam. Sebelum mereka pulang, sahibul bait minta banyu. Minta doakan banyu, jampian. Tolong jampi ke anak punya anak, itulah tahunan tak sembuh-sembuh, syalal, stroke, tak sembuh-sembuh. Dokter anak bawa dari mana, tak ada yang bisa menyembuhkan penyakit anak-anak. Tolong jampi ke. Ini perampok, macam Fatihah lagi dah bisa. Fatihah lagi dah bingung apa yang dibaca ini. Qomat kamit bela pokoknya. Habis itu kan. Tapi ini orang husnudzon. Ini mujahid fisabilillah. Mereka ini ahli jihad di jalan Allah. Sufia, orang sufi, hatinya bersih, minta banyu. Walhasil sudah pergi. Setelah berapa bulan, lewat lagi ini perampok di kampung tadi. Nah, kita punya rumah Ami Fulan itu, yang kita tipu kemarin, mampiri lagi, gratis loh Pak. Hampir buka. Tak tahu yang buka pintunya, anak yang kemarin lumpuh. Anak yang kemarin lumpuh itu yang bukakan pintunya. Terkejut dia. Kemarin berapa bulan yang lalu ini budak masih lumpuh. Bapaknya datang, dicium-cium, terima kasih, nangis-nangis. Berkat jampian antum-antum, anak-anak sembuh. Berkat jampian antum, anak-anak sembuh. Langsung seketika semua serentak menangis, taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tersentuh mereka. Berbaik luar biasa baik sangkanya ini bapak
tidak Allah kecewakan. Ya mereka ngerasa malu akhirnya kepada Allah, serentak nangis segala, taubat segala ke Allah Subhanahu wa taala, jadi wali beneran. Setelah sebelumnya mereka jadi perampok, tapi perampok bisa menyembuhkan penyakit. Bukan karena perampoknya, karena orang yang memandangnya dengan pandangan yang husnudzon, yang baik sangka. Ala qadril mashhad ya'tikal madad. Perkataan sebagian ulama, ala qadril mashhad ya'tikal madad, tergantung pandanganmu maka itulah pemberian yang akan Allah berikan. Makin tinggi makin baik sangka pandanganmu, maka Allah akan berikan makin yang lebih di luar daripada di luar nalarmu yang tak bisa kau pikirkan. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, tergantung masyhad, tergantung pandangan kita, tergantung sangka kita, karena janji Nabi akan dapat pahala walaupun dia salah. Baik sangka sama perampok diijabah sama Allah. Dokter kata yang bisa menyembuhkan penyakit itu. Perampok dengan qomat kamit masing-masing, menyembuhkan penyakit tersebut. Kenapa? Karena Allah lihat niatnya yang betul, tulus, baik sangka, menghormati mereka karena mereka mujahid fi sabilillah. Jadi tidak rugi orang yang berbaik sangka. Makanya para ulama selalu ngajari kita untuk berbaik sangka. Buruk sangka, wah itu bahaya. Sering atau banyak cerita dari ulama, aku dihukum sama Allah, tak bisa qiyamul lail selama 5 bulan, 6 bulan. Kenapa? Karena aku pernah berburuk sangka sekali. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Haribtu qiyamal lail 5 ashhur." Aku tak diizinkan sama Allah untuk bangun malam selama 5 bulan. Maksudnya dah Allah kuatkan dirinya untuk bangun malam. Dah ada izin maksudnya, kata beliau. Ulama itu, para aulia, kalau ketiduran atau susah bangun malam, itu mereka yakin ini Allah tak ngizini. Ada apa ini? Ada dosa. 5 bulan kata beliau, aku tak diizini atau diharamkan sama Allah untuk bangun malam, untuk munajat. Gara-gara apa wahai Sufyan? Gara-gara buruk sangka. Aku pernah melihat orang ibadah, aku terlintas ini pamrih. Terlintas cuman, ini pamrih, riak ibadahnya. Su'udzon, tak tahu benar apa tidak, riak atau ikhlas. Tapi dihukum langsung sama Allah selama 5 bulan tak bisa bangun qiyamul lail. Ini hukuman berat untuk para ulama. Mungkin kalau gitu biasa tak bangun malam. Tapi kalau untuk ulama itu kenikmatan mereka bangun malam. Ketika tak bangun semalam itu udah macam kiamat. Apalagi 5 bulan. Karena buruk sangka sekali. Melihat orang ibadah, khusyuk ini orang ibadah, terlintas dalam benaknya, ini riak, pamrih, dihukum sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Al-Imam Bakar bin Abdullah Al-Muzani, selalulah kita harus berbaik sangka kepada siapapun. Yang diriwayatkan Al-Habib Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Segab bin Muhammad Maulad Dawilah. Itu ketika ingin berdakwah, nak ditugaskan sama ayahnya Al-Habib Abu Bakar As-Sakran, nak ditugaskan pindah tempat, dites dulu. Wahai anakku, cari orang yang lebih baik, cari makhluk, bukan orang, cari makhluk yang lebih baik dari dirimu. Cari. Kalau kau berhasil dapatkan makhluk yang lebih makhluk yang lebih hina darimu, yang lebih rendah darimu, di bawahmu, cari. Kalau kau berhasil menemukan, istilahnya lulus. Cari makhluk yang lebih hina dari dirimu. Ini tes dari Al-Habib Abu Bakar As-Sakran kepada anaknya Abdullah Al-Idrus, umurnya masih belasan tahun. Masuklah Habib Abdullah Al-Idrus ke pasar, tidak ke masjid. Karena kalau dulu ke masjid salah alamat, nyarinya ke pasar. Orang yang di bawahnya, yang lebih hina dari dirinya. Masuk pasar, ketemu di pasar as-sikir, orang yang lagi mabuk. Kata Habib Abdullah, nah ketemu ini. Ketemu orang yang lebih hina dari aku. Lagi mabuk. Pas nak dibawa, abahnya suruh bawa ke hadapanku. Kata Habib Abu Bakar As-Sakran.
Pas nak dibawa, dia mikir lagi. Tak jadi. Ini orang pemabuk sekarang. Tapi siapa tahu, mungkin setelah ini dia bertaubat. Taubatnya diterima oleh Allah. Husnul khatimah. Aku tak tahu, katanya. Mungkin sekarang lagi tak pemabuk. Mungkin setelah ini aku ditakdirkan sama Allah untuk mabuk. Meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Berarti bukan dia. Ini apa yang diyakini oleh para aulia. Jangankan lihat orang yang di masjid, yang di pasar, mabuk. Itu hati mereka. Dan bukan hanya beliau. Semua para wali, itu kan perasaan. Diriwayatkan Syekh Abdul Qadir Jailani sama muridnya lagi jalan. Melewati pemabuk. Pemabuk ini ngomong, manggil, "Ya Abdul Qadir, alaihissallahu biqadir?" "Na'am." 3 kali. "Ya Abdul Qadir, alaihissallahu biqadir?" "Qala na'am." "Ya Abdul Qadir, alaihissallahu biqadir?" "Qala na'am." Pertanyaan dari pemabuk ini, "Wahai Abdul Qadir, bukankah Allah Maha Mampu?" "Ya." Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua sama. "Wahai Abdul Qadir, bukankah Allah Maha Mampu?" "Iya." Yang ketiga, "Wahai Abdul Qadir, bukankah Allah Maha Mampu?" "Iya." Dan menangis ya Abdul Qadir. Yang terakhir, menangis. Murid-muridnya bingung. Apa maksud pertanyaan itu, wahai guru? Yang pertama, kata Syekh Abdul Qadir, ini pemabuk ngomong, "Wahai Abdul Qadir, Allah mampu tidak menjadikan dirimu berada di posisiku?" Kau mabuk, aku sekarang pemabuk, kau tidak. Mampu tak Allah nuker posisi kita? Aku yang di posisimu, kau yang di posisiku sekarang. Mampu. "Wahai Abdul Qadir, apakah Allah mampu untuk menerima taubatku ketika aku bertaubat?" Mampu. Wahai Abdul, 3 pertanyaan. Wahai Abdul Qadir, yang terakhir tadi, apakah Allah mampu menukarkan posisi kita? Aku yang jadi wali, kau yang jadi pemabuk. Takut Syekh Abdul Qadir menangis dan jawab, mampu. Mampu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mampu. Nah, setinggi apapun kedudukan, kalau Allah pengen, mampu Allah. Itu yang dirasakan oleh para ulama, para aulia. Makanya mereka banyak amal tapi tidak sombong. Mereka banyak ibadah, banyak ilmu, banyak murid, banyak karangan kitab, tidak sombong. Bukan pura-pura tauhid, bukan. Memang diri mereka yakini mereka tuh hina. Ini Abi Abdullah Al-Idrus. Diriwayatkan karamatnya. Waduh. Ada yang mimpi Nabi ngomong, "Hadza warithi, hadza zilli, hadza." Banyak dipuji. Luar biasa. Ke pasar, lihat pemabuk, tak jadi narik pemabuk itu. Mungkin dia lebih mulia dariku. Karena orang itu dihitung pas khotimahnya. Aku tak tahu khotimahnya apa. Dan aku tak tahu khotimah diriku apa. Tak bisa aku katakan dia lebih mulia dariku. Akhirnya udah nak putus asa, nak keluar pasar, ngelihat, maaf, hewan, anjing. Karena abang ngomong, pokoknya makhluk yang lebih hina. Anjing. Nah ini ketemu kata dia. Karena abang tak ngomong manusia, pokoknya makhluk. Anjing makhluk Allah. Nah dibawalah anjing tadi. Ngadep ke abahnya, ini makhluk lebih hina dariku. Pas nak dibawa, tak jadi juga. Kata beliau, anjing ini kaget di hari kiamat. Allah katakan, kunu turabah. Jadilah debu. Tidak ada hisab, tidak ada siksaan, debu. Kalau aku belum tentu, mungkin aku yang akan menjadi orang yang mengatakan, Allah ceritakan di Al-Quran, ya laitani kuntu turabah. Orang ahli maksiat itu, orang kafir, orang fasik, yang divonis masuk neraka, pas ngelihat binatang Allah jadikan debu, mereka ingin jadi binatang. Ya laitani kuntu turaba. Oi, coba aku yang jadi debu itu. Di Al-Quran, di surat Amma Yatasaalun An-Naba, di akhir surat. Ketika mereka melihat binatang Allah jadikan debu semua, selamat, kate hisab, kate neraka, orang maksiat, orang kafir pengen jadi binatang. Oi, coba aku yang jadi binatang itu sehingga aku jadi debu selamat. Kata Habib Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakrat, mungkin aku yang ngomong itu kaget. Subhanallah. Mungkin aku nanti yang pengen jadi seperti ini anjing.
anjing ini selamat, aku mungkin tidak selamat, sehingga pengen jadi. Berarti anjing ini bukan makhluk yang lebih hina dariku. Balik ke abahnya badak hati, kata dia. Nyerah, dia kira dia tidak lulus ujian, malahan kata abahnya, kau lulus sudah ujian. Ketika dia merasa tidak ada yang lebih hina dari dirinya, di pasar nyari, bahkan hewan pun dia anggap tidak lebih hina dari dirinya, kata abahnya, udah kau lulus, pindah ke tempat fulan, dakwahlah. Karena sesungguhnya dua pedang tidak mungkin berada di satu sarung. Lulus, umurnya masih belasan tahun. Berhasil dididik oleh bapaknya dengan selalu berbaik sangka kepada muslimin, kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi baik sangka itu tidak ada ruginya, pasti beruntung orang yang berbaik sangka. Tidak mungkin rugi. Beliau Al-Imam Bakar bin Abdullah Al-Muzani yang meninggal di tahun 106 Hijriyah. Di riwayat, ada riwayat yang mengatakan beliau meninggal di tahun 108 Hijriyah. Jadi beliau ini di atasnya Al-Imam Hasan Al-Basri. Al-Imam Hasan Al-Basri hadir jenazah beliau. Diriwayatkan Imam Hasan Al-Basri yang sudah kita baca beberapa minggu yang lalu, itu hadir jenazah beliau. Kenapa Abu Ya tidak tertib? Sekali lagi, Abu Ya Said Muhammad, itu kitab ini ringkasan dari kitab sebelumnya. Jadi ada kitab di atas beliau, di atas ulama sebelum beliau, judulnya Ahasinul Mahasin, 3 jilid, beliau ringkas jadi 1 jilid, Al-Mukhtar. Termasuk adab, termasuk amanah dari beliau, tidak dikutak-katik sama sekali babnya, cuman diringkas, nasihatnya dipilih-pilih sama Abu Ya Said Muhammad, dijadikanlah kitab Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar, pilihan dari nasihat orang-orang baik. Tapi semuanya yang disebut orang-orang baik, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari orang-orang baik yang kita sebutkan dan bisa meniru apa yang sudah mereka lakukan, sehingga insya Allah kita menyenangkan, membanggakan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi khairin lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli